Gas. Sorry ya, gak level. Ya, selamat malam abang-abang semua, para senior. Saya datang untuk belajar. Tuhan Yesus memberkati. Kau belajar pula kau, Semoga Vincent. siapa tahu belajar dari abang-abang senior ini bisa menambah iman saya, bisa menguatkan eh, kasih saya kepada Tuhan, kepada sesama. Karena orang-orang seperti abang-abang ini susah didapat di dunia nyata, orang-orang yang luar biasa. Aha. Jadi Apalagi- Vincent, Iya, jadi Vincent, persepuluhan itu wajib tidak? Dan kenapa kalian pakai persepuluhan? iya. Kenapa Abang Pio mempertanyakan hal seperti Iya, itu, Bang? aku tanya kan, begini loh. Aku bertanya simpel, jawab aja. Begini, wajib tidak Protestan memakai persepuluhan? Begitu. Itu aja. Tergantung dari gerejanya. Gerejanya itu ada aturan persepuluhan atau tidak, menganut sistem persepuluhan atau tidak. Oh, Tidak berarti Tidak semua gereja Protestan menganut sistem persepuluhan. berarti persepuluhan itu hanya aturan administrasi gereja, bukan aturan biblis ya? Iya, aturan gereja untuk sebagai sumber keuangan gereja. Oh, tidak ada dasar Alkitabnya gitu. Kalau dasar Alkitab diadopsi dari Perjanjian Lama. Yang mana itu? Iya, kalau Anda ini orang Katolik, masa Anda pernah baca Alkitab, katanya seperti itu. Bukan itu. Kecuali orang Islam bertanya, saya akan jelaskan ayat per ayat. Kalau Katolik ini, apalagi abang ini orang yang hebat, sudah mengaku sebagai apologet dan lain sebagainya, pasti tahulah Aku memang orang hebat, Vincent. Betul, ayat-ayat Vincent. persepuluhan dalam Perjanjian Lama di Aku memang orang Maleakhi, hebat. Gitu. di Ya kalau kayak gitu aku berganti pertanyaan aja deh. Persepuluhan dalam Alkitab itu apa sih? Bagaimana sih bentuknya? ya persepuluhan di dalam Alkitab itu ya ada dalam Perjanjian Lama, itu untuk suku Lewi. Terus? Iya, suku Lewi dan para imam yang melayani di bait suci Yerusalem. Untuk Bentuknya peruntukan. aku bilang bentuknya transferan, amplop atau seperti apa? Nah, kebetulan pada waktu itu belum ada bank Kebetulan per pula. bank. Jangan pakai kebetulan. Iya. Ya, tidak ada transferan karena memang tidak ada bank waktu itu, tapi mereka membawa ke Yerusalem, ke tempat Bait Allah itu dalam bentuk apa? Ya, apa yang mereka dapatkan, hasil-hasil bumi dan lain sebagainya. Iya, hasil bumi kan? Hasil bumi dan hasil ternak. Maleakhi 3 ayat 7 sampai 10. Iya kan? Iya. Iya. Nah, betul. Berarti persepuluhan itu tidak duit kan? Tidak emas kan? Tidak emas, tidak intan, tidak permata kayak lagu dangdut. Ya kan? Iya, betul sekali. Nah, berarti cuman hasil ternak dan hasil panen. Oke. Jangan Anda berpikir ternak itu bukan barang berharga. Itu adalah barang Iya, aku tidak harga berpikir seperti itu. dan ingat, Kamu menginterpretasikan argumentasiku itu salah. dan sebagai barang tukar menukar, kurang lebih duit sekarang. Duit itu kan dipermudah aja pada zaman ini. Di mana pada Kalau saat dulu itu itu hasil barter. ternak dan hasil panen itu ditukar dengan Ternak itu bisa uang? dibarter dengan barang lain. Ada Alat barterannya penukar pada juga. masa Jangan itu. berpikir ternak itu mana? bukan alat penukar. Di mana Zaman dulu itu ayatnya? alat penukar Kemudian juga itu. persepuluhan panen dan ternak itu dibarter, sistem barter dalam persepuluhan. Jadi harus mengerti konteks zaman. Ya ternaknya ditukar pakai apa? Di mana? Di mana ayatnya menceritakan bahwa hasil ternak dan hasil panen itu dibarter? Jangan berpikir, oh dulu hanya ternak Bukan, dan jangan berpikir, aku tanya ayat, gandum. Sekarang nggak boleh. Harus Aku uangnya tanya salah. ayat, Itu Vincent. pikiran-pikiran Vincent, sempit.
Aku tidak berpikiran sempit. Aku bertanya ayat, Vincent. Di mana ayatnya bahwa hasil panen dan hasil ternak itu dibarter? Ya zaman dulu orang bisa buat. Ya zaman dulu di mana ayatnya? Ini persoalannya persepuluhan Alkitabiah. Karena Yesus sendiri tidak menghilangkan persepuluhan, tapi mengkritik persepuluhan. Karena itu persepuluhan itu biblis. Sepakat kan? Tidak ada yang dikritik oleh Tuhan Yesus tentang persepuluhan ayatnya. Matius 23 ayat 23, Vincent, Itu kamu bukan baca sendiri. tentang kritikan persepuluhan. Itu Iya, kamu baca. Tidak perlu Anda mengajari saya. Itu Aku harus mengajari kamu karena kamu bodoh. Aku pintar. Kamu kan bilang aku pintar. Kamu kan bodoh. Ya kan? Aduh. Kamu bilang kamu bodoh karena aku pintar kan? Aku ngajarin kamu sekarang. Baca Ya, Matius 23 ayat 23. Matius itu Tuhan Yesus Enggak baca. Aku bukan mengkritik suruh kamu persepuluhan. menafsir. Aku suruh baca. Yang Aku suruh dikritik kamu itu baca. karena orang-orang Farisi ini Aduh, aku suruh kamu persepuluhan, baca literlek. membahas Woi, tentang agama woi. tapi tidak memiliki kasih seperti Pio ini, kayak gaya-gaya Kak, preman ini. aku kan pintar, kamu kan ngakuin aku pintar, kamu bodoh, ya kan? Itu Makanya fakta. dikritik oleh Tuhan Yesus, kalian melakukan yang satu jangan abaikan yang lain. Izin. Jangan karena pintar Kenapa karena kamu baik. takut baca Alkitab, Vincent? Jangan karena Vincent, suksesi kenapa gerejanya kamu suksesi takut apostolik baca jadi Alkitab, sombong, Vincent? tidak punya kasih. Vincent, Itu yang kenapa dikritik kamu oleh Tuhan takut Yesus. baca Alkitab? Vincent, bentar. Kenapa kamu takut baca Alkitab, Vincent? Oh, bukan Kenapa takut, takut baca Bang. Alkitab? Baca. Saya kan lagi di luar. Kalau saya Aku baca bacakan. saya Dengar, diam. Ya. Aku bacakan, diam. Aku bacakan. Diam. Jangan di luar. Ada di luar itu. Matius 23 ayat 23. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Dengar baik-baik, munafik, sebab kamu memberi persepuluhan. Dengar. Kamu memberi persepuluhan dari min, adas manis dan jintan. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, kesetiaan. Hal-hal tersebut harus dilakukan tanpa mengabaikan yang lainnya. Celakalah kamu. Itu. Nah, cepat. Itu kan Tuhan Yesus mengkritik kan? betul, yang dikritik itu bukan persepuluhan. Yang dikritik itu karena mereka tidak memiliki kasih, sama seperti Pio ini. Ya, mentang-mentang mengatakan gerejanya adalah didirikan oleh Tuhan Yesus, tapi tidak memiliki kasih, gaya-gaya preman. Itu yang dikritik oleh Tuhan Yesus. Kan kau yang bilang preman. Iya, sama. Saya katakan keluar kau dari gereja nih. Kenapa ndak boleh? Siapa mau larang saya? Kau pemberontak. Saya tegas, Bang. Saya ini mantan preman. Jangan kau macam-macam mau masuk gereja. Manalah mantan preman. Oke, kita lanjut ya. Ini kasih lama ini. Saya baru mau ngatur-ngatur saya. Nggak usah kau keluar. Oh, saya nggak peduli. Banyak sekali. Belum baptis jadi Katolik aja sudah sombong kayak gini. Bang Vincent ini ya. Dia nonton aja. Vincent jangan bawa mantan preman ya, kita bawa kebenaran Tuhan. Kalau bawa mantan preman itu makin salah Anda, makin konyol Anda bawa itu. Ya biar orang lain dengar, gereja untuk gereja Pak Fiza orang lain dengar. Kalau dia itu menipu Selo, Anda pikir pendeta itu nanti seperti malaikat ya, Anda caci maki pun diam, halus. Oh, kalau jumpa saya jangan. Nggak ada itu saya peduli. Berarti, bentar, Anda akan menabur badai. Anda menabur badai dengan saya, Anda menabur angin, Anda terima badai dari saya. Oh, tidak ada istilah menampar pipi kanan, saya beri pipi kiri. Anda pasti saya kanan, saya kasih leher batang mau putus. Itu aja kalau saya. Kasih batang leher putus. Apa itu kasih? Vincent menabur Kasih angin. batang leher Aku kentut. putus. Apakah itu kasih? Paman persepuluhan. Vincent menabur angin, aku kentut, gitu.
Nah, silakan. Jangan curhat di sini. Kalau kalian Nah, mau kau yang curhat. diskusi. Nah, jadi bagaimana Jangan itu? curhat. Iya. Saya Jadi datang ke bagaimana? sini bukan dengar curhatan kalian. Bukan dengar curhatan kami, itu kau yang lagi curhat di sana, di room itu. Jadi kita bahas topik yang Nah, ada atau persepuluhan jadi kayak apa. mana? Jadi Ya, persepuluhan harus. iya, persepuluhan itu kan sudah saya jelaskan tadi, Bang Pio. Itu Mm-mm. adalah aturan dalam gereja untuk sumber keuangan gereja Yang tidak disepakati biblis. secara bersama. Gitu loh, Bang. Mm-mm. Kenapa Tidak biblis. dipersoalkan? Kalau sudah disepakati bersama, yang membayar pun rasa senang, nggak terpaksa. Nah, jadi persepuluhan itu untuk apa? Tujuan persepuluhan. Sumber Ada keuangan empat gitu. gereja, sumber keuangan Ada 4 gereja. aspek persepuluhan loh. Alkitabiah loh. Ini Alkitab, berdasarkan Alkitab loh. Tujuan persepuluhan untuk Ya, untuk makanan orang-orang Lewi, para imam, Imam Lewi 1, 2, untuk para fakir miskin, para janda. yatim piatu, janda Iya. sama orang orang Ya, asing. Pak. Di mana di situ ditulis untuk pendeta Protestan? Ada tidak? Saya tadi sudah kasih tahu, tidak ada persepuluhan itu untuk pendeta. Sumber keuangan gereja itu. Di mana di situ sumber keuangan gereja? Bilangan Iya, 3 ayat 5 sampai 8. Oh, di perjanjian lama, di Iya, di perjanjian lama kan? Di Iya, mana memang di situ? nggak ada sumber. Oh, nggak ada memang kan? Iya, nggak ada. Berarti bukan Alkitabiah kan? Jadi Ya, apa yang dilakukan oleh saya kan pendeta sudah kasih Protestan tahu, itu itu tidak adalah Alkitabiah peraturan kan? gereja, disepakati bersama. Iya, jadi itu bukan itu tidak Alkitabiah kan? Iya, sama dengan Katolik kan. Enggak, Aksi Natal, belum masuk ke aksi Katolik. Paskah, Belum masuk aksi Katolik. Natal, aksi Paskah, Belum. terus Belum. uang Belum. konsumsi Jangan pastor. curhat. Jadi Kontribusi itu pastor, itu kan nggak Alkitabiah semua. persepuluhan itu tidak Alkitabiah untuk gereja, untuk komunitas gerejawi yang bernama Protestan. Tidak Alkitabiah, tidak pantas diterapkan. Ingat teman-teman Protestan di bawah, jangan kasih persepuluhan. Karena apa? Karena ketika kalian kasih persepuluhan, kalian yang bodoh sendiri. Itu kebodohan kalian kalau kalian memberikan persepuluhan. Itu Karena setan. berdasarkan biblis, Setan menghalangi. Orang mau aku lagi buka kedok Protestan ini. Orang mau memberi kau dilarang. Jangan panas. Karena berdasarkan aturan biblis, berdasarkan yang tercatat di dalam Alkitab, di Bilangan 8 ayat 24 sampai 25, Bilangan 3 ayat 5 sampai 8, itu cuma 4. Yatim piatu, Lewi, janda orang asing. Tidak ada untuk gereja, untuk kebutuhan gereja, untuk operasional gereja, tidak ada. Jadi Protestan tidak wajib memberikan persepuluhan. Hilangkan persepuluhan. Kalian kalau kasih, kalian kena tipu. Gitu. Kalian kalau memberikan persepuluhan, kalian kena tipu. Dan juga kalau mau persepuluhan harusnya gereja Katolik, karena gereja Katolik menerapkan ritus Melkisedek. Dan persepuluhan hanya diberikan kepada pelayan altar, pelayan mesbah. Yang ada di situ apa? Yang ada altar, ada mesbah di situ siapa? Ada kurban di situ siapa? Hah? Imam di situ siapa? Hanya gereja Katolik. Tahbisannya jelas, ada altar penyembahan, ada kurban. Gitu. Tapi sayangnya gereja Katolik tidak menerapkan itu. Begitu. Nah, jadi diam kau. Aku ajari kau. Aku ajari umat-umatmu juga. Bang Pio. Buka ini kedok ini, kedoknya pendeta Protestan. Jadi, dengar baik-baik teman-teman Protestan, jangan berikan persepuluhan. Jangan berikan itu, karena itu tidak wajib kalian berikan. Begitu. Kalau mau jadi pelayan Tuhan, gratisan aja. Tuhan Yesus tidak pernah dalam pelayanannya mengharuskan digaji, dibayar. Tidak. Gitu. Oke, paham ya teman-teman Protestan di bawah. Jangan kalian bikin kayak orang-orang pendeta-pendeta kalian, QRIS lah, transfer lah, amplop lah, jangan. Oke? Selesai. Ya, jadi begini Pio.
persepuluhan tadi kan saya sudah jelaskan. Itu adalah Oh, lupa Vincent, lupa. Dan persepuluhan dalam Alkitab 3 tahun. Tahun ketiga, tahun persepuluhan. Di Ulangan 26 ayat 12 sampai 15. Tahun ketiga, tahun persepuluhan. Jadi tidak tiap minggu, tiap hari, tiap ini, tiap itu, tidak. Tapi tahun ketiga, tahun persepuluhan. Ingat? Gitu. Lanjut. ya, jadi gini teman-teman, persepuluhan atau perpuluhan itu bukan itu hanya peraturan gereja, keputusan bersama untuk sumber keuangan. Gitu, bukan untuk melanjutkan dari perjanjian lama itu. Jadi kalau tidak Alkitabiah nggak perlu dipaksa kan? Nggak ada Iya, yang tertulis di kalau Alkitab. Iya, betul. Makanya ada gereja Protestan yang lain tidak menganut sistem itu. Mereka menggunakan cara lain untuk sumber keuangan mereka. Gitu, Bang. Tidak Begitu. semua. Begitu. Jadi Karena itu kan keputusan bersama aja sebenarnya. Vincent, oke baik. Tadi kan kau bilang itu apa berdasarkan kesepakatan bersama. Oke baik. Nah, kenapa ketika ada jemaat yang tidak membayar itu, kalian mengancam pakai ayat? Sebab siapa Tidak yang ada orang mengancam sebentar. pakai ayat itu. Bentar dulu, diam dulu. Sebab Putarkan aja Paman, putarkan. Ya. Apa yang dia ngomong? Putarkan aja. ya, sebab siapa yang tidak membayar perpuluhan tidak akan membuka tingkat-tingkat langit baginya. tingkat-tingkat surga akan terbuka ketika kalian membayar persepuluhan, Oke, ya. saudara-saudara. Tingkat-tingkat surga. Katakan amin. Kenapa? Ya begini, kalau masalah hal-hal itu mungkin pendeta itu sedang menerangkan. Kok pakai mungkin? Ya. Tadi kan Vincent, tadi kan kau bilang perpuluhan di gereja Protestan itu bukan berdasarkan ayat, tapi berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, pertanyaannya, kalau memang itu berdasarkan kesepakatan bersama, kenapa ketika ada jemaat yang tidak sendat membayar itu, lalu kalian mengancam barang siapa yang tidak membayar perpuluhan, maka tidak akan membuka tingkat-tingkat surga baginya. Kenapa? Baik. Jadi saya jawab ya, tidak ada yang mengancam seperti yang dinarasikan. Itu fitnah belaka. Jadi saya tidak perlu menjelaskan. Fitnah. Baik, mari kita dengar. Oke, baik, saya buktikan. Putarkan aja Paman. Vincent, jangan bawa mantan premannya, kita bawa kebenaran Tuhan. Kalau bawa mantan preman itu makin salah Anda, makin konyol Anda bawa itu. Ya, biar orang lain dengar, gereja untuk gereja Pak Vincent, orang lain dengar. Kalau bilang ini itu menipu. Selalu Anda pikir pendeta itu nanti seperti malaikat yang Anda caci maki pun dia halus. Oh, kalau jumpa saya jangan. Tidak ada yang orang ngancam-ngancam itu. Anda menabur badai dengan saya, Anda menabur angin, Anda terima badai dari saya. Oh, tidak ada istilah menampar pipi kanan, saya beri pipi kiri. Teman-teman Anda pasti saya kanan, saya kasih leher batang mau putus. Batang leher putus. Kita buka ya, yang tingkat-tingkat langit. Ya, tingkat-tingkat langit dulu. Iya. Buka supaya tidak jadi fitnah. Jangan mau Yang ngomong tadi fitnah siapa? orang. Yang baku leher pintar patah itu siapa? Berdosa kalian ini orang Katolik Itu suka tadi, fitnah. yang ngomong mulai tadi lagi. itu bukan Vincent tapi setan. Yang ngomong tadi bukan Vincent tapi setan. Iblis yang ngomong tadi, iblis bapaknya pendusta. Nah ini model-model orang Katolik preman semua kalian Katolik ini. Tahu yang Dulu saya mantan preman? Saya Tahu yang dulu jadi mantan Katolik preman? yang tidak pernah. Yang baru bicara tadi itu mengatakan leher putus itu orang ODGJ loh. Waktu saya jadi Katolik tidak pernah punya sifat arogan seperti kalian. Kejang-kejang dia mantan preman, kejang-kejang. Setelah dia bukan Katolik, arogan seperti di video tadi teman-teman. Seperti di Iya, video betul, tadi Paman. terjadi dia arogan waktu dia bukan Katolik lagi. Jadi dia lagi ngomongin dirinya sendiri. Ya. Jadi orang Katolik kok sombong betul kalian.
Sombong sekali Dia Vincent. orang ini nggak nyadar ya. Enggak, Tadi siapa di enggak video itu? sombong. Aneh-aneh. Enggak sombong, tapi Anda yang gini, Anda yang NPD, Yang ngomong ODGJ sendiri loh. siapa? Kata-katanya Nyalain sendiri orang. ngomong. Nyalain Vincent, orang Vincent. lagi. Udah periksa kejiwaan belum Vincent? Tidak begitu. Vincent? Jadi bertobatlah kalian. Jadilah Ya, orang yang periksa baik. kejiwaan dulu, Katolik yang Vincent. baik, ya. Vincent, kejiwaanmu diperiksa dulu. Jangan-jangan kau ini ODGJ gitu. Katolik Naik-naik itu gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus. Masa kalian merusak gereja Tuhan dengan arogansi, sifat-sifat jahat kalian ini? curhat dia. Singkap ya, singkap. Dengar kau sih, Vincent. Singkap. Ada gereja yang menyelewengkan uang jemaat, lalu dipakai dengan tidak bertanggung jawab. Waktu mau dicek kemana uang, oh nyonya pendeta yang kelola. Kemudian perpuluhan dikejar, lalu diselewengkan untuk pribadi. Saudara gereja harus kejar jemaat perpuluhan. Saudara yang tidak berikan perpuluhan, saudara dosanya besar sekali. Saudara tidak memperpuluhan, dosa yang besar sekali, tidak akan membuka bagimu tingkap-tingkap surga. Kenapa kalau, lalu pertanyaan, kenapa pakai ayat ketika jemaat tidak membayar itu? Karena kan tadi kamu bilang, ya kan, itu berdasarkan kesepakatan bersama. Kenapa pakai ayat lagi ketika jemaat tidak membayar? Kenapa, Vincent? Jadi begini teman perpuluhan. Tidak ada ayat pakai ayat di situ saya lihat. Bentar Vincent. Jadi untuk menanggapi pendeta bodok yang di video itu, wahai umat-umat protestantisme yang ada di seluruh Indonesia Raya ini, stop bayar persepuluhan karena itu menipu. Gitu. Persepuluhan dari mulut para pendeta itu menipu. Tidak ada dasar Alkitabnya. Tidak bayar, tidak selamat. Tidak ada hoax itu. Tidak bayar, selamat. Gitu. Nggak perlu bayar persepuluhan. Itu hoax. Gitu. Persepuluhan kalau mau bayar, pakai hasil ternak, pakai hasil kebun. Pergi bayar sana. Gitu. Nggak ada itu transfer QRIS dan lain-lain. Nggak ada itu. Gitu. Jangan bayar persepuluhan, bikin kayak pendeta kalian aja. Jangan. Hoax itu. Jangan. Karena pendeta-pendeta itu bukan keturunan Lewi. Begitu. Silahkan lanjutkan paman peta persepuluhan. Aduh, kalian ini. Atau mau kita eksploitasi uangnya. Jangan sampai kita pendeta dirampok dompet jemaat. Tidak sedikit pendeta perampok. Pendeta perampok. Uangnya tidak jelas. Misinya tidak ada. Pendeta yang pergi bukan karena misi, tapi karena jalan-jalan. Dikatakan tegas pendeta. Kita kumpulin jemaat untuk diselamatkan atau mau kita eksploitasi uangnya. Jangan sampai kita Gak perlu kita Panas tanggapi. telinganya. Kalau ya. Ya, saya baru masuk. Apa yang menjadi bahan diskusi kita malam ini? Sebelum itu kamu Katolik atau non Katolik? Yang saya bisa perkenalkan untuk ini, Nih. Perhatikan sini. saya dari Protestan Lutheran. Gini. Nih, saya punya list. Lihat. Ya, Kamu di gereja mana? salah satu dari situ. Ya, apa namanya? Dari Nias BNKP. BNKP. Ini, Banua ini Hakeriso. Betul. Oke. Ini untuk urusannya Paman Degia. Paman Degia? Paman Gea. Bermik paman. Hmm. Hmm. Iya.
Oh, gue. melalui ajaran Alkitab, Ayatnya ada di mana itu? firman Tuhan. Ayatnya ada di mana? Ya ada di, sebentar saya nggak hafal ayatnya, tapi ada. Ya. Kita yang agama Protestan ada. Ya, tolong dibacakan. Tolong dibacakan. Saya mantan BNKP saya. Saya keluar dari BNKP karena ajarannya ngomong sola scriptura tapi yang diajarkan nggak sola scriptura. Tolong dibuka. Aduh, lama sekali kopi ini. Rokok saya sudah habis satu batang ini. Macet. Nina bobo, oh Nina bobo. Ya itu tadi dari 2 Timotius. Nggak kedengaran suara kamu. Jangan keluar aplikasi. Ini kamu keluar aplikasi. Jadi suaramu nggak kedengaran sama sekali. Hanya engkau dan jin yang mendengar di situ. Kalau keluar aplikasi. Nggak kedengaran suaramu. Nggak kedengaran suaramu. Jangan keluar Terdengar aplikasi. sekarang? Kita tidak Ya, dengar. kamu sebut aja. Saya bantu buka di sini. Ya, Ada di mana? 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Oke, sebentar. Oke ya, 2 Timotius. Berapa tadi? 2 Timotius berapa? 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. 3 ayat 16 sampai 17 ya. Oke ya. Saya baca ya. Jadi kau perhatikan di sini apakah ada kata sola ya? Sola scriptura. Di sini dikatakan, seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Di mana di sini sola scriptura? Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saya tidak menemukan sola scriptura Martin Luther di sini. Ya itu dasarnya bahwa firman Allah itu berfungsi untuk itu, mengajar. Apa arti sola scriptura? Sebentar. Karena Anda membawa ke ayat ini, apakah di ayat ini tadi ada pengertian dari sola scriptura? Jujur. Ya keselamatan. Jujur. Keselamatan menurut firman. Apakah di ayat yang saya baca tadi, di situ ada arti kata dari sola scriptura? Pengertian sola scriptura itu adalah keselamatan berdasarkan firman Allah. Dan firman Allah itu tadi ajaran baru nih. diuraikan. Ini ajaran baru ini, saya tidak pernah menemukan waktu saya di BNKP ini. Karena sola scriptura itu artinya hanya Alkitab. Dan di sini tidak ada Alkitab, firman Allah. Di mana di sini kalimat hanya firman Alkitab Allah tadi? Coba tunjukkan kepada saya di ayat 16 17. Di situ ada ayatnya enggak? Hanya Alkitab. Ada. Bukan
maksudnya begini, kita di Protestan Lutheran ada beberapa sola. Mungkin ini tidak perlu diuraikan. Ada 5. Ya, karena anugerah Allah melalui iman yang berbuah. Hanya Alkitab. Tidak ada itu ajaran dasar-dasarnya Luther, tadi. tidak ada ajaran Luther itu melalui iman yang berbuah. Yang ada hanya iman. Hanya berarti nggak ada yang lain. Iya, Jangan iman. memutarbalikan ajaran Luther justru ini. Ini Dan yang kau ajarkan itu ajaran penjelasan Luther atau ajaranmu sendiri? iman yang berbuah itu penjelasan selanjutnya. Kalau Anda Coba hanya kamu tunjukkan datanya, coba tunjukkan. Sola fide dari Luther itu apakah mengatakan berbuah atau tidak? Coba. Halo. Kamu tunjukkan di mana Luther mengatakan sola fide plus berbuah. Silakan. Di pengertian sola fide memang hanya melalui iman. Di mana? Coba kamu tunjukkan. Di mana dalam Luther penjelasan menjelaskan itu? selanjutnya, dalam penjelasan selanjutnya menurut firman Allah yang tertuang dalam Alkitab. Di buku iman tanpa BNKP perbuatan adalah mati. manakah dijelaskan seperti itu? Beritahukan saya juga mantan BNKP. Buku apa yang menjelaskan itu? Maksud Anda itu yang diyakini Lutheran itu iman yang hanya di mulut. Iya, tadi kan sola fide. Kamu tahu sola fide itu artinya apa? Hanya melalui iman, memang iman, bukan Tapi dan kamu menambah bukan tadi dan perbuatan. Nah, kenapa kamu menambah Bukan buah? ingat bukan dan. Kenapa ditambah buah itu di mana? Di mana penjelasannya? Bukan. Ada buku Protestan Ya, BNKP yang menjelaskan nggak? Ada di Alkitab. Iya, Karena mana di Alkitab? Protestan itu Mana di Alkitab? Berarti kan itu bertentangan ajaran Luther itu. iman tanpa perbuatan adalah mati, bukan iman dan, berarti bukan ajaran iman Luther dan. salah berarti. Karena Luther bilang hanya iman. Ya memang hanya melalui iman. Hanya iman. Berarti tidak ada perbuatan. Kau bilang hanya itu only. Iman yang seperti apa? Iman yang seperti apa? Bahasa Indonesia saja nggak lulus loh. Ya kalau Anda itu, hanya. Kamu ini Hanya iman. kamu ini kuliah di STT mana ini? Kuliah di STT Shalom atau di mana? STT Sunderman atau di mana ini? buat Saya apa juga Pak? orangnya. Buat apa? Saya juga Buat orangnya. apa Bapak tanya itu? Supaya kita harus clear ini tentang Clear sola-sola bagaimana? banyak gitu. Kamu di mana? Kamu gereja di mana? Saya juga di Nias. Ya, ini bukan masalah personal. Ini hanya Bentar sebatas paman, diskusi. bentar. Jangan dulu, jangan. Masalahnya EZ96 ini mengajarkan sola yang berbeda dengan Martin Luther. Ini yang kita pertanyakan ini. Sola fide itu ajaran Luther. Kabur kan? Aduh, ampun. Padahal gini Paman Gia, Gini loh. dari semua tulisannya Luther itu sampai ada 90 bukunya itu saya baca nggak ada yang mengatakan bahwa setelah kita beriman itu langsung ada berbuah, nggak ada. Padahal dia mengatakan hanya iman tanpa ada embel-embel perbuatan maupun hasil-hasil buah-buah yang setelah kita beriman itu mengikut tindakan. Itu nggak ada. Dari 90 bukunya Luther nggak ada. 90 volume ya, volume. Salve. Iya, silakan Paman Dion. Salve Paman Dion ya. Itu Iya, yang ya, belum mungkin tadi si sudah ketemu tadi saya apa di ya, tak dia perlu cuci. punya makan Tadi roti. sudah tak cuci dia di room sebelah. Sekarang tadi mau naik, mau tak cuci lagi dia keburu turun. Ejet 9 tadi udah ketemu saya, udah tak cuci tadi di room sebelah. Paman Ampi, silakan Paman Ampi. Siapa nih? Iya. Silakan. Iya, silakan. Halo. Iya, silakan. Ada yang mau ditanyakan, disampaikan dari tadi di sini. Lupa.
Ya, paman, ya oke baik. Paman Ampi dari mana? Dari Katolik, Protestan, non-Kristiani atau ateis? Katolik. Katolik. Oh, Katolik. Dari mana paman? Dari Kuskupan dan paroki mana? Biar kita saling kenal. Keuskupan Agung Merauke, paroki apa Yakobus Rasul MT Kabupaten Mapi. Oke, salve salve ya. Silakan silakan. Ada yang mau ditanyakan paman atau mau disampaikan? Silahkan. Abangku izin, saya juga mau belajar. Terkait tadi eklesia. Eklesia tadi saya dengar. Eklesia itu kalau menurut abang tadi sampaikan bahwa itu gereja, tapi kemudian ditulis di Alkitab itu jemaat. Apakah satu-satunya pengertian dari eklesia itu Dikit ya. Jadi diganti tuh. Matius 16 ayat 18 itu udah diganti gereja, tidak lagi pakai jemaat tapi TB1 masih pakai. Dan beberapa ayat yang mengidentifikasi gereja Katolik. Tapi ada beberapa ayat yang mengidentifikasi bahwa itu adalah gereja Katolik belum dipakaikan di situ. Mungkin ada terjemahan baru lagi TB3 atau I don't know, begitu kan? Nah, soal definisi eklesia atau soal arti eklesia gitu. Kalau kemudian paman buka di interlinear, kisah interlinear ada kata-kata atau yang menggunakan diksi jemaat di dalam Alkitab itu buka interlinearnya itu dari Yunani ke Inggris ke Indonesia kan gitu. Dari Yunani ke Inggris atau Yunani eklesia masuk dari Yunani eklesia ke Inggris church, di Indonesia harusnya gereja kan gitu, karena church itu gereja gitu. Kenapa masih itu pakai jemaat? Jemaat itu apa sih? Begitu. Silakan Paman Deo atau Paman Dea atau Paman Gea atau Prater lanjutkan. Iya. Hujan di sini soalnya. Jadi eklesia. Jadi kita lihat dulu terminologi kenapa bisa berada ke gereja. Jadi itu eklesia dari bahasa Yunani koine, kemudian di bahasa Latin menjadi iglesia, kemudian nanti ke Spanyol Portugis namanya igreja, ya, iglesia. Jadi nanti sampai ke Indonesia menjadi dibawa oleh Portugis menjadi gereja. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi dari eklesia memang tadi sudah jelaskan bahwa itu kalau disepadankan dengan bahasa lain, contohnya bahasa Inggris, bahasa internasional itu adalah gereja atau church. Nah, kalau jemaat adalah congregation, perkumpulan. Itu perbedaannya paman. Kalau mau mempergunakan kata jemaat maka harus mempergunakan congregation, bukan gereja atau igreja, iglesia gitu. Itu perbedaan terminologi dari kata-katanya. Jadi dikatakan semacam metamorfosis perjalanan kata-kata dari eklesia sehingga masuk ke Indonesia menjadi gereja gitu. Kemudian kalau kita tarik benangnya untuk sepadan atau padanan kata dengan bahasa lain, ya harus dilihat juga dari adjektifnya atau pakai mempergunakan kata nounnya gitu. Gitu aja sih. Nah, silakan yang lain paman siapa? Paman DG atau Frater mau nambahkan? Ya, aku singkatnya gini aja deh. Ya, padanan itu kan juga banyak arti. Tetapi kalau kita melihat dari segi etimologi kata, tetap ya kita harus mempertahankan yang namanya itu artinya gereja, karena padanan Yunani itu kalau diartikan memang itu berarti gereja, eklesia, igreja tadi, ya itu.
Kalau bahasa Arabnya kanisati, kanisah itu. Atau perkumpulan atau perhimpunan. Bahkan saya punya pun juga ada dituliskan, yang saya punya tahun 1972 itu masih tulis Bait Allah. Bait Allah gitu tulisnya. Bukan jemaat loh. Saya punya. Ya. Jadi kalau untuk yang sekarang itu sudah menggunakan TB2, tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan umat masih pakai TB1, tapi alangkah baiknya menggunakan TB2. Jadi disebutnya gereja. Begitu Paman Ampia. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Baik, baik, terima kasih atas penjelasannya. Karena tadi saya dengar tentang eklesia itu, saya googling tadi dan saya menemukan di googling itu eklesia itu L itu keluar, kleos itu Keluar. memanggil. Memanggil keluar. Jadi kedua kata itu kalau digabung dipanggil keluar untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya. Kira-kira begitu. Makanya saya bertanya. Karena kalau dipanggil keluar bersekutu berarti menurut paman dorang bahwa eklesia itu gereja. Apakah gereja yang bangunan itu atau Ya, manusia? institusi. Begini Paman, yang didirikan Tuhan Yesus, itu institusi. Jadi gini Pak, Institusi juga. ketika berbicara gereja, jangan pernah pisahkan umat dan juga apa yang digunakan umat. Memang di dalam Alkitab dipisah gitu ya Pak ya, umat sendiri, terus gedung yang digunakan sendiri, itu nggak ada hubungannya gitu. Karena gini Pak, kalau kita mau melihat kata gereja, saya buka ya. Jadi tadi yang sudah dijawab oleh teman-teman saya di situ itu sebenarnya sudah sangat benar ya, gini. Jadi Bapak itu berusaha memisahkan, walaupun Anda Katolik, tetapi saya harus beritahukan bahwa Anda berusaha memisahkan sesuatu yang tidak bisa terpisah. Saya berikan pendasaran dulu. Bapak tahu nggak? Sebentar Pak, sebentar, supaya Bapak mengerti. Bapak tahu nggak bahwa Yesus memilih gembala? Tahu? Memilih gembala setelah kepergiannya. Bapak tahu? Halo? Halo. Nah, bicara gereja itu bicara dulu dari gembala. Petrus. Kalau ada gembala, betul. Oke. Berarti ada sesuatu yang terorganisir, betul? Betul. Betul tidak? Betul? Sekarang ini aku akan mendirikan gerejaku. Oke. Ketika Tuhan Yesus mengatakan akan mendirikan gerejanya di sini, apakah dia memisahkan dari penggembalaan dan juga dari sebuah struktural atau bagaimana? Oke, kita cek. Karena Bapak tidak jawab, kita cek di sini, Pak. Apakah arti dari eklesia di sini hanya satu arti? Hanya manusianya saja, hanya jemaatnya saja? Atau pengertiannya itu adalah utuh?
Nah, coba lihat di sini. Apa di sini hanya berbicara tentang manusianya, Pak? Ini dari Greek, ini dari KJV, pengertiannya apa di sini? Apakah dia pisah-pisah? Oh, manusianya beda sama yang satunya lagi beda. Ini satu kesatuan, Pak. Kalau bicara my church, itu bicara mengenai suatu penggembalaan yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Tidak terpisah di situ manusianya. Maka ini adalah penjelasan dari kalimat eklesia tadi. Di sini tidak ada pemisahan. Coba lihat. Ya. Nah, silakan Pak, ada tanggapan. Baik, terima kasih abangku. Penjelasan luar biasa abangku. Saya tadi tuh cuma bertanya, saya tidak memisahkan antara jemaat atau orang-orangnya dengan gerejanya itu. Sistemnya saya bertanya. Karena di sini pengertiannya seperti itu yang saya dapati. Makanya saya bertanya, jadi saya tidak sedang memisahkan apa pengertian dari jemaat atau perkumpulan orang itu dengan apa gerejanya itu, tidak. Sistemnya saya bertanya begitu, abangku. Ya, oke, bro. Ya, jadi supaya abangku ini melihat bahwa saya bukan sedang marah-marah ya abangku ya nih. Saya tunjukkan wajahku dulu kepada abang. Karena orang sering salah paham, dipikir saya marah-marah. Jadi gini bro. Saya beritahukan bahwa ketika orang Katolik memahami gereja, itu pasti berbicara mengenai apa yang ada di dalam Syahadat Nikea Konstantinopel. Di situ kan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Nah, di situ berbicara mengenai kesatuan. Jadi kita tidak bisa misalnya mengatakan begini. Kalau bicara eklesia itu artinya hanya satu, artinya hanya jemaat saja, bukan suatu perkumpulan yang berkumpul di suatu tempat. Karena nanti eklesianya akan punya pengertian lain. Oh, berarti eklesia itu yang dimaksud itu adalah berkumpul di ruko, misalnya ya, berkumpul di pasar, ya kan, berkumpul di pinggir jalan. Sementara eklesia yang dimaksud adalah ya orang yang berkumpul di dalam gereja, bukan berkumpul di pinggiran jalan, bukan kelompok yang tidak terorganisir lah, bisa dikatakan kelompok yang tidak teratur, misalnya preman, gerombolan gitu ya. Nah, itu kalau kita mau membandingkan, kenapa kita tidak bisa memisahkan kalau bicara mengenai jemaat, itu berbicara mengenai mereka berkumpul di suatu tempat dan mereka adalah kumpulan yang terorganisir. Ya, maka misalnya kalau kita lihat nih, saya coba balik lagi kameranya. Nanti di sini dibicarakan, ini ya, kita lihat nih ya. Dari pendirian gereja dibilang di sini ya, mendirikan gereja. Nah, mari kita lihat misalnya ya, pengertian dari ini. Kita lihat dari penjelasan misalnya dari sini. Saya buka ya. Apa sih artinya? Tadi sudah diberitahu oleh teman-teman kita ya. Pengertiannya adalah congregation atau perkumpulan ya. Oke, sebentar. Saya bukanya malah pricing up. Oke, kita lihat di nomor ini. Kita buka nih. Ini. Oke, apa penjelasan dari eklesia itu sendiri di situ ya? Kita lihat. Nah, ini paralelisme teks ya. Oke. Nah, kalau kita lihat, sebentar, kok nggak muncul ya? Oke, dari sini saja kita lihat ya, dari eklesia saja kita lihat dari ini ya, concordance ya.
Lalu ini tadi kan saya ambil dari sini. Kita lihat dari konteks ayat lain. Ternyata di ayat lain sebutan jemaat juga ada nih. Tetapi jemaat itu tidak dikhususkan hanya menyebut congregation di sini, tapi tetap menggunakan church. Kenapa? Karena pengertiannya tidak terpisah satu sama lain. Berbicara jemaat ya berbicara di mana mereka berkumpul. Itu ya. Oke, ini juga sama nih. Ini kan banyak nih penyebutan-penyebutan itu. Ini Kisah Para Rasul 8 ayat 1. Ini juga sama nih. Ya. Sama juga misalnya di Kisah Para Rasul 8 ayat 3 sama. Menggunakan church. Kalau misalnya dipisahkan, ini bukan church harusnya. Yang digunakan misalnya congregation, ya. Mungkin community misalnya. Tapi ini tetap menggunakan konsisten dengan menggunakan church. Oke. Kenapa begitu? Karena tadi pengertiannya itu tidak terpisah dari satu sama lain. Ya. Seperti itu ya. Oke ya. Jadi nih misalnya ya nih diambil dari Kisah Para Rasul 14 ayat 27. Ini kan mereka dikatakan mereka bertumbuh bersama. Nah ini oke ya. Kemudian juga kita bisa menemukan di sini semua tetap menggunakan church. Oke. Nah, kalau dilihat dari terminologi Perjanjian Lama itu mengambil dari kahal, ya, dari kalimat kahal. Memang benar tadi dikatakan dipanggil keluar. Nah, masalahnya dipanggil keluar untuk berkumpul di suatu tempat atau dipanggil keluar untuk berkumpul di pasar, untuk berkumpul di jalanan, untuk berkumpul di pinggiran kota. Ini kan dipanggil keluar untuk berkumpul di suatu tempat. Gitu. Itu dari saya. Terima kasih abangku tentang penjelasan. Itu tadi saya bertanya untuk ya supaya saya juga pahami seperti itu. Tapi ya penjelasannya sudah luar biasa. Begitu. Iya Paman. Gereja Katolik itu emang luar biasa. Bukan soal penjelasannya juga luar biasa. Gitu. Bangga, harusnya bangga. Begitu Pak. Bangga berada di dalam kawanan Petrus, yaitu apa? Gereja Katolik. Karena diberi kuasa. Oke. Gitu Paman. Ada teman-teman yang lain yang mau naik, silakan naik, bertanya silakan. Aduh Tuhan. Masih ada lagi Pak Mungkin Ampi. paman-paman yang lain menjelaskan gak apa-apa. Kita kan saling berbagi nih, gak ada yang lebih tahu. Saya juga mau belajar, jadi saya mau bertanya terus. Tidak apa-apa Ya, tuh. tanya aja. Silahkan. Saya mau bertanya tentang Filipi 1 ayat 15 sampai 18. Bagaimana itu diterjemahkan? Coba kalau ada yang bisa buka. Filipi 1 ayat 15 sampai ayat 15 sampai 18. ini judulnya kesaksian Petrus. Kesaksian Paulus dalam penjara. Ya silakan Paman Degea atau Paman Deo, Prater. Yang lain biar beraneka ragam suaranya. Silakan paman. Silakan siapa? Paman Deo, silakan. Filipi 1 ayat 15. Prater. Ya, saya singkat aja ya, karena mau jam 9 mau komplina. Oke. Berapa tadi Filipi berapa tadi? Filipi 1 ayat 15 sampai seterusnya.
Judul perikopnya itu kesaksian Paulus dalam penjara. Oh, yang kesaksian itu. Bentar. Oke, dibacakan dulu. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dengan maksud tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita. Karena aku tahu bahwa kesudahannya semuanya ini adalah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Jadi begini ya. Kalau dalam konteks surat ini, ketika Paulus masih di dalam kasus kepenjaraannya ya, berkaitan dengan statusnya untuk baik banding dengan Kaisar Nero, itu kalau dalam Frat, kecil sekali suaranya, Frat. Ya ini sekarang udah jam silensium, jam silensium paman. Itu. Jadi singkat katanya begini ya. Jadi ada banyak orang yang kemudian setelah Paulus telah menuliskan surat ini, banyak pemberitaan yang benar-benar nyata karena memang itu berangkat dari pengajaran para rasul, itu yang pertama. Tapi ada juga orang yang memanfaatkannya dengan cara lain untuk, mohon maaf dibilangnya palsu, pengajar-pengajar yang tidak benar. Nah, tetapi Paulus tetap berdoa supaya apa? Di dalam pertolongan, di dalam Roh Yesus Kristus kita senantiasa untuk memberitakan yang benar. Itu berangkat dari situ, karena dia sedang berada di kondisi saat itu dipenjarakan, ya, karena berhubung dengan statusnya untuk naik banding dengan kekaisaran di Roma. Tuh. Ini pada saat dia di dalam penjara, ya. Ini Rasul Paulusnya ini. Tapi dia telah memberitahukan bahwa nanti datang kemudian orang-orang yang membawa ya pengajaran akan Kristus itu ada yang benar dan ada yang palsu. Nah, yang benar itu dari apa? Yang pastinya pengajaran dari rasul-rasul, ya, yang punya penerusan iman. Tradere, didake, itu apa? 2 Tesalonika bab 2:15. Yang berdiri teguh dengan pengajaran yang telah kami ajarkan, baik secara lisan maupun tertulis. Nah, yang lisan yang diutamakan Paulus itu yang pertama lisan dulu. Inilah yang diakui, inilah yang sampai saat ini menjadi pegangan bahwa pengajaran lisan itu yang pertama dipakai. Ya. Baru kemudian tulisan. Sebagai apa? Riwayat-riwayat yang telah diberikan, semua perkataan-perkataan Yesus, semua tindakan-tindakan para rasul dan lain sebagainya itu didokumentasikan dalam buku. Makanya lisan dulu yang pertama, baru dituliskan. Nah, oleh karena Paulus telah menulis, maka pemberitaan tulisan itu juga terawetkan atau istilahnya itu terbukukan. Karena Paulus sudah tahu bahwa setelah nanti dia akan naik banding ke Roma, dia akan mengalami yang namanya kemartiran. Itu. Berangkat dari situ, tapi karena apa? Paulus sudah berdoa untuk setiap orang yang membawa di dalam dirinya, dalam pemberitaannya ini adalah dengan sukacita, bukan dengan marah-marah, bukan dengan sikaraba-karaba, bukan dengan ini dan itu, tetapi apa? Dengan sukacita. Karena pengajaran Injil, walaupun itu sakit, tetapi itu memberi kelegaan. Sebagaimana di Matius bab 5, ya. Tuh. Ya, itu aja. Mungkin mau tambahkan yang lain boleh. Ya itu paman. Iya. Oke, baik, Paman. Jadi menurut ayat itu harus mengajar dan memberitakan firman Tuhan dengan sukacita ya. Jangan dengan marah-marah. Menurut saya begitu ya. Iya, dengan benar. Begitu. Jangan dipelintir juga gitu. Jangan dipelintir, jangan relatif, jangan subjektif. Begitu Paman Ampi ya. Ya udah teman-teman, aku udah capek, aku udah 5 jam ini. Nanti baru kita lanjut lagi. Jadi kalau orang naik di room buat jengkel, jangan marah juga. Tetap mengajar terus dengan baik. Iya, kami tidak marah.
gitu. Ya udah ya, Paman Ampit, terima kasih ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi